Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Materi hari ini kita akan membahas mengenai inovasi dan infrastruktur e-logistik dalam mata kuliah kita e-logistik, program manajemen dan administrasi logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya Khalidin Eskom Mkom, salah satu pengajar mata kuliah e-logistik. Tema hari ini inovasi dan infrastruktur e-logistik. Inovasi logistik, kita mendengar istilah inovasi ya, dan itu sangat sering. Tentunya Anda sudah paham apa itu inovasi. Di dalam industri logistik, inovasi tidak hanya sekedar armada transportasi yang lebih besar ataupun pengiriman yang lebih cepat, namun juga perbaikan di segala sektor terkait dengan pengiriman barang. Tidak heran bila industri logistik juga ikut menerapkan teknologi canggih untuk mempermudah pengiriman barang. Kita mengenal ada beberapa tren inovasi di dalam logistik. Yang pertama adalah Internet of Things. Nah, konsep benda atau objek yang dimasukkan ke dalam sebuah teknologi seperti sensor atau perangkat lunak lainnya yang bertujuan sebagai alat komunikasi, pengendalian, hubungan, dan pertukaran data dengan perangkat lain di dalam jaringan internet, itu kita simpulkan Internet of Things. Penggunaan Internet of Things tidak hanya pada logistik ya, kalau di pertanian, di industri apapun sekarang sudah menggunakan Internet of Things. Tren selanjutnya adalah robotik. Robot biasa digunakan secara luas di dalam bidang logistik karena kerumitan proses rantai pasokan atau supply chain itu. Robotik semakin banyak digunakan untuk tugas-tugas yang mulai membosankan, kotor, juga berbahaya sehingga membebaskan pekerja untuk tugas yang lebih kompleks, untuk operasi yang lebih hemat, cepat, dan bebas dari kesalahan atau sangat minimal di dalam melakukan kesalahan. Nah, tren selanjutnya adalah AI. Kita mengenal AI berbagai macam fungsinya di dalam bidang apapun sekarang sudah masuk ke sana, dari akademik, dari pendidikan, dari industri apapun ini sekarang sudah mulai banyak AI ya, artificial intelligence. Nah, AI itu dipadukan dengan mesin bisa mendukung perusahaan dalam menangani fluktuasi permintaan. Banyak hal yang bisa diotomatisasi dengan menggunakan kecerdasan AI untuk mempercepat proses data dan meningkatkan pelayanan. Kita bisa memprediksi itu, analisis prediksi dengan machine learning dan sebagainya. Kita sebut ya peran AI di dalam bidang logistik. Pertama adalah menghemat waktu dan biaya. Itu sangat penting ya, biaya didukung oleh waktu yang tidak lama. Lalu mampu memberikan peramalan permintaan secara akurat. Dengan data yang ada, itu bisa diolah sehingga kita menghitung seberapa besar sih permintaan yang akan datang. Dengan prediksi dan forecasting itulah menjadikan AI sangat berperan di dalam logistik. Adanya otomatisasi proses. Kita sudah sekali jalan, kelanjutannya sudah tidak perlu kita merubah-rubah lagi, sehingga kita sudah betul-betul kerja itu sangat
cepat, hemat ya, biaya, hemat waktu, tenaga, pikiran. Juga kinerja di masa depan yang sudah bisa dikatakan optimal. Optimal itu berarti di atas dari maksimal. Adanya juga inovasi lain dan juga bisa diterapkan di dalam transportasi. Gitu ya. Ya, selanjutnya adalah tren logistik di dalam bidang inovasi adalah otomatisasi gudang. Kita melihat bahwa gudang itu memiliki peran yang besar di dalam proses logistik, yaitu mempermudah dan mempercepat kinerja karyawan. Beberapa inovasi teknologi digunakan di dalam gudang seperti software khusus sortir barang, robot sortir, rak ambil otomatis, dan sebagainya. Proses penyimpanan barang akan lebih mudah dengan menggunakan forklift atau alat berat yang didapat dari SC forklift itu ya. Kalau kita lihat seperti kendaraan yang di gudang-gudang itu yang kecil, itu namanya forklift. Ya, jenis-jenis otomatisasi gudang kita melihat ada teknologi barang ke orang, sistem pick the line, pemilihan suara dan penugasan, pemilihan suara dan penegasan, robot seluler ya yang bisa berkolaborasi dengan manusia dan alat lainnya. Juga adanya drone. Ya, drone itu kan seperti pesawat kecil itu ya yang dikendalikan oleh orang sehingga sesuai dengan keinginan dia mau kemana. Nah, tren logistik yang lain kita ada mengenal istilah last mile delivery. Jadi konsep last mile mengacu pada tahap akhir dari proses pengiriman barang saat barang dipindahkan ke tujuan yang ditentukan oleh pelanggan. Ini adalah langkah penting dalam logistik e-commerce karena sangat mempengaruhi biaya dan menentukan keputusan pelanggan. Lalu tren selanjutnya adalah data analis. Data analis itu berfungsi akan memberikan peningkatan yang nyata untuk meningkatkan produktivitas gudang, performa manajemen dan sebagainya. Data yang didapat dari bisa digunakan untuk meningkatkan rencana pengiriman dan memaksimalkan rute. Penting ya data ya. Jadi data itu harus betul-betul dikumpulkan lalu dianalisa untuk kepentingan apa nih data ini? Ataukah untuk melihat tentang eh, permintaan pelanggan atau suplai, jangan sampai kelebihan yang membutuhkan tempat untuk menyimpan. Itu sangat penting ya dengan menganalisa data ini. Jadi kebutuhan itu tepat sekali. Tidak ada yang namanya mengulur waktu atau makan tempat yang besar karena kesalahan kita dalam menghitung data untuk penyediaan barang atau permintaan yang keliru sehingga yang seharusnya sekian menjadi sekian, sehingga kita membutuhkan pemikiran yang lebih untuk mencapai kondisi yang kita inginkan. Selanjutnya adalah cloud computing. Nah, salah satu teknologi yang memungkinkan perusahaan logistik untuk menyimpan data yang dibayar berdasarkan penggunaan. Tentu saja hal ini merupakan investasi yang dibilang sangat murah. Selain itu, cloud computing juga membantu mengurangi risiko dan biaya penggunaan infrastruktur IT. Ketika kita menyimpan data di dalam komputer, komputernya rusak, data hilang, pusinglah kita. Tapi kalau dengan cloud computing, kemanapun kita berada, data itu bisa kita lihat. Nah, seperti kalau kita biasa pakai Google Drive, OneDrive, nah, seperti itu kan. Itu salah satu adalah yang namanya cloud computing. Nah, kalau kita melihat teknologi informasi dan komunikasi untuk logistik ya, kalau kita mengenal istilah TIK, bidang logistik telah menggantikan proses manual dengan pertukaran elektronik yang mengoptimalkan arus informasi dan dokumen antara penyedia layanan dan pelanggan.
Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi perkembangan pesat ya di dalam adopsi TIK di sektor logistik. Perusahaan logistik memanfaatkan media sebagai alat untuk komunikasi sosial media untuk membangun komunikasi di sekitar layanan ini mereka dalam upaya agar pekerjaan karyawan berjalan dengan efisien. Nah, kalau kita melihat TIK dan logistik, transportasi dan logistik sepertinya bergantung pada TIK karena harus informasi yang sangat penting untuk melakukan pergerakan pengiriman yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan berbagai data adalah mungkin untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan dengan demikian pastinya mengurangi biaya menurut Stephenson 2002. Nah, kalau menurut Glass Marlon NR tahun 2010, Intelligent Transportasi System ITS memainkan peran penting di dalam menangani operasi multimoda karena praktik logistik modern dan perdagangan internasional seringkali memerlukan saluran distribusi multimoda dan penggunaan teknologi informasi yang lebih besar. Nah, di dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk logistik, kita mengenal adanya smart grid, jadi jaringan pintar. Jaringan listrik yang dapat mengintegrasikan secara efisien perilaku dan tindakan semua pengguna yang terhubung ke generator, konsumen, dan mereka yang melakukan keduanya untuk memastikan sistem tenaga listrik yang efisien secara ekonomi dan berkelanjutan dengan kehilangan yang rendah dan tingkat kualitas yang tinggi serta keamanan pasokan dan keselamatan. Menurut grup regulator Eropa dan untuk listrik dan gas ya tahun 2009. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari penggunaan smart grid? Pertama adalah memungkinkan konsumen berperan di dalam mengoptimalkan pengoperasian sistem. Yang kedua, memberi pemasok energi dan pelanggan mereka lebih besar. Lalu informasi dan pilihan bagaimana mereka menggunakan persediaan mereka. Yang keempat adalah mengakomodasi puncak energi terbarukan di grid dan memungkinkan manajemen beban. Nah, infrastruktur konvergensi untuk ITS dan smart grid, tantangan unik dalam hal konvergensi platform jaringan yang akan digunakan dalam penyebaran layanan di masa depan. Sebagai contoh, dorongan untuk konvergensi dapat dilihat pada peningkatan penggunaan kendaraan hybrid, listrik, dan plug-in yang membutuhkan stasiun pengisian ulang, meteran jarak jauh, publik, dan pribadi untuk mengisi ulang baterai mereka. Nah, aplikasi infrastruktur konvergensi untuk ITS dan smart grid. Definisi model untuk pertukaran informasi yang aman di dalam infrastruktur umum yang mendukung ITS dan smart grid dapat dilihat sebagai blok bangunan pertama yang diperlukan sebelum aplikasi dan solusi dirancang dan digunakan. Beberapa konfigurasi, lokasi, dan fasilitas dapat dipikirkan tentang interaksi bersama antara smart grid dan ITS. Dari bandara hingga jalan raya hingga pusat kota dan pusat kota. Kelayakan infrastruktur konvergensi untuk ITS dan smart grid dapat diapresiasi dalam contoh kasus berikut. Jadi kalau kita lihat ya di pelabuhan Peti Kemas itu gambarnya seperti itu ya. Platform Panet berbasis DCRC untuk ITS dan smart grid harus memenuhi persyaratan utama terminal Peti Kemas pelabuhan modern seperti adanya kemampuan lacak dan lacak batu nyata untuk menanggapi pertanyaan pelanggan tentang penanganan peti kemas, transmisi pembacaan meteran konsumsi tenaga listrik,
daftar akurat lalu lintas tuan rumah halaman yang bergerak di dalam lokasi pelabuhan. Penghapusan keterlambatan keberangkatan kapal karena operasi bongkar muat yang tidak akurat dan penagihan yang akurat kepada pelanggan. Jadi itu tema yang kami sampaikan mengenai inovasi dan infrastruktur logistik. Dalam kesempatan yang lain nanti kita sampaikan juga beberapa inovasi yang bisa akan membuat kita lebih yakin bahwa industri bisnis logistik itu sangat-sangatlah tidak membebankan baik dari biaya dan waktu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Allah selalu meridhoi segala langkah kehidupan kita. Cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.